Namaku Risa. Kalau kalian melihat hidupku 3 tahun lalu, mungkin kalian akan berpikir, aku adalah perempuan yang beruntung. Aku menikah dengan pria baik bernama Arif. Kami tidak kaya sejak awal. Saat menikah, kami bahkan tinggal di kontrakan kecil di pinggir kota. Atapnya sering bocor kalau hujan deras. Motor kami cuma motor tua hasil kredit bekas. Kadang aku dan Arif harus menghitung uang sampai lembar terakhir untuk membeli beras. Tapi kami bahagia, karena kami berjuang bersama. Aku masih ingat bagaimana Arif pulang malam dengan tubuh penuh debu setelah bekerja. Aku selalu menyambutnya dengan segelas teh hangat. Dan dia selalu tersenyum. Suatu hari nanti aku akan bikin kamu hidup enak, Riz. Aku hanya tertawa. Bagiku, hidup sederhana bersama orang yang mencintai kita sudah cukup. Tahun demi tahun berlalu. Perlahan usaha material bangunan yang dirintis Arif mulai berkembang. Awalnya hanya menjual pasir dan batu, lalu bertambah semen. Kemudian membuka gudang kecil, dan akhirnya menjadi pemasok bahan bangunan untuk beberapa proyek besar. Keuangan kami mulai membaik. Kami membeli rumah sederhana, tidak mewah, tapi hasil kerja keras sendiri. Aku bangga pada suamiku, sangat bangga. Namun ternyata, kesuksesan itu membawa sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan. Keserakahan. Dan keserakahan itu datang dari keluarga sendiri, mertuaku Bu Sulastri, dan kakak iparku Reni. Awalnya mereka terlihat biasa saja. Bahkan saat kami masih miskin, mereka jarang datang, jarang menelepon, jarang peduli. Tapi setelah usaha Arif maju, mereka mulai sering muncul. Hampir setiap minggu. Awalnya aku tidak curiga. Aku justru senang. Kupikir hubungan keluarga kami semakin dekat. Saat Bu Sulastri sakit, aku yang mengantarnya ke puskesmas. Aku yang membeli obat. Aku yang memasakkan makanan khusus untuknya. Bahkan ketika beliau meminta tinggal bersama kami sementara waktu, aku menerimanya dengan senang hati. Namanya juga orang tua, pikirku. Sudah kewajiban anak dan menantu merawatnya. Arif juga setuju. Akhirnya Bu Sulastri tinggal di rumah kami. Beberapa bulan kemudian, Reni ikut datang. Alasannya karena rumah kontrakannya sedang direnovasi. Lagi-lagi aku tidak keberatan. Aku memasak untuk mereka, mencuci pakaian mereka, membersihkan kamar mereka, mengurus semuanya. Aku benar-benar menganggap mereka keluarga. Tapi perlahan ada sesuatu yang berubah. Aku mulai sering mendengar sindiran. Enak ya jadi istri bos. Kamu mah tinggal menikmati hasil kerja suami. Kalau bukan karena Arif, hidupmu juga biasa aja. Awalnya aku diam. Aku menganggap itu hanya candaan. Tapi lama-kelamaan semakin menyakitkan. Apapun yang kulakukan selalu salah. Kalau masak, dikritik. Kalau membersihkan rumah, dicari kesalahannya. Kalau membeli kebutuhan rumah, dibilang boros. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Yang membuatku sedih, Arif sering berada di luar kota karena pekerjaan. Jadi dia tidak melihat semuanya. Saat Arif pulang, mereka berubah. Sangat manis, sangat baik, seolah tidak pernah menyakitiku. Dan aku tidak ingin membuat suamiku stres. Jadi aku memilih diam. Tapi ternyata diamku justru membuat mereka semakin berani. Suatu malam, aku terbangun karena haus. Jam menunjukkan hampir pukul 1 dini hari. Rumah sangat sepi. Aku berjalan menuju dapur. Saat melewati ruang tengah, aku mendengar suara pelan. Suara Bu Sulastri dan Reni. Awalnya aku tidak berniat menguping. Tapi satu kalimat membuat langkahku terhenti. Aku sudah nggak tahan lihat perempuan itu. Itu suara Reni. Aku membeku. Pelan-pelan saja, jawab Bu Sulastri. Nanti juga Arif capek sama dia. Aku merasakan jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku pengennya mereka cerai. Aku hampir menjatuhkan gelas yang kupegang. Cerai? Mereka ingin aku dan Arif bercerai? Lalu suara Bu Sulastri terdengar lagi. Dan kalimat berikutnya membuat darahku seperti berhenti mengalir. Kalau mereka cerai, harta Arif bisa lebih mudah kita atur. Aku terdiam. Tubuhku dingin. Aku tidak percaya dengan apa yang baru ku dengar. Kupikir aku salah dengar. Kupikir ini mimpi. Tapi kemudian Reni tertawa kecil. Kasihan juga sih. Tapi kalau dia tetap jadi istri Arif, kita nggak bakal dapat apa-apa. Aku menggigit bibir. Dadaku terasa sesak. Selama ini, semua perhatian, semua kebaikan, semua pengorbananku, ternyata tidak pernah dianggap. Mereka bukan ingin menjadi keluarga. Mereka hanya ingin menguasai hasil jerih payah suamiku. Dan yang lebih menyakitkan, mereka ingin menghancurkan rumah tanggaku untuk mendapatkannya. Malam itu aku kembali ke kamar dengan langkah gemetar. Aku duduk di tepi kasur, memandangi wajah Arif yang tertidur lelap. Air mataku jatuh perlahan. Aku ingin membangunkannya. Aku ingin menceritakan semuanya. Tapi aku menahan diri. Karena ada satu hal yang tiba-tiba kusadari. Kalau aku langsung menuduh mereka, mereka pasti akan menyangkal. Mereka akan menangis. Mereka akan berpura-pura menjadi korban.
Das Arif mungkin akan berada di posisi yang sangat sulit. Tidak, aku harus lebih pintar. Aku harus lebih sabar. Karena malam itu, untuk pertama kalinya aku menyadari bahwa aku sedang menghadapi orang-orang yang rela menghancurkan keluarganya sendiri demi uang. Dan aku mulai menyiapkan sesuatu. Sebuah sandiwara. Sebuah rencana yang akan membuat topeng mereka jatuh di depan semua orang. Tapi saat itu aku belum tahu bahwa keserakahan mereka ternyata jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. Dan apa yang kudengar beberapa hari kemudian, jauh lebih mengerikan daripada sekedar rencana perceraian. Malam setelah aku mendengar percakapan itu, aku hampir tidak bisa tidur. Aku terus menatap langit-langit kamar. Pikiranku berputar kemana-mana. Berkali-kali aku bertanya pada diriku sendiri, apa mungkin aku salah dengar? Apa mungkin maksud mereka bukan seperti yang kupikirkan? Tapi semakin kuingat setiap kata yang keluar dari mulut mereka malam itu, semakin jelas kenyataannya. Mereka memang ingin aku pergi dari kehidupan Arif. Mereka ingin rumah tangga kami hancur. Dan yang paling membuatku sakit, mereka melakukannya bukan karena membenciku sebagai pribadi, melainkan karena uang. Karena harta, karena usaha yang dibangun Arif dengan kerja keras bertahun-tahun. Aku memejamkan mata. Air mata kembali mengalir. Namun kali ini aku tidak membiarkan diriku tenggelam dalam kesedihan terlalu lama. Aku harus berpikir. Aku harus tenang, karena aku sadar satu hal. Orang yang serakah biasanya akan menghancurkan dirinya sendiri, asalkan diberi kesempatan. Keesokan paginya aku tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Aku memasak sarapan, menyapu rumah, mencuci pakaian, bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Saat Bu Sulastri duduk di meja makan, aku bahkan masih tersenyum. "Bu, mau tambah nasi?" Beliau mengangguk santai, seolah semalam tidak pernah membicarakan kehancuran rumah tanggaku. Reni juga sama. Dia sibuk bermain ponsel sambil sesekali memandangku dengan tatapan meremehkan. Dan anehnya, justru sikap mereka yang biasa itu membuatku semakin yakin. Mereka merasa aman. Mereka yakin aku tidak tahu apapun, dan itu menguntungkanku. Karena musuh yang merasa aman biasanya akan melakukan kesalahan. Beberapa hari kemudian, aku mulai memperhatikan mereka lebih teliti. Aku memperhatikan kebiasaan mereka, cara mereka berbicara, cara mereka bersikap saat Arif ada dan saat Arif tidak ada. Perbedaannya sangat jauh. Kalau Arif di rumah, mereka berubah menjadi orang paling baik sedunia. Bu Sulastri selalu memuji-mujiku. Risa itu menantu yang sabar. Risa rajin sekali. Arif beruntung punya istri seperti dia. Aku hampir ingin tertawa mendengarnya. Karena beberapa menit setelah Arif berangkat kerja, semua pujian itu berubah menjadi racun. Jangan senang dulu jadi istri orang kaya. Kalau Arif bosan sama kamu, selesai hidupmu. Kamu itu cuma numpang menikmati. Aku hanya diam. Semakin mereka berbicara, semakin banyak topeng yang terbuka. Lalu suatu siang, aku mulai menemukan sesuatu yang mencurigakan. Saat sedang membersihkan ruang tamu, aku melihat Reni berbicara pelan melalui telepon. Dia tidak sadar aku berada di dekat jendela. "Tenang aja, aku lagi usaha bikin mereka ribut." Kalimat itu membuatku langsung berhenti bergerak. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku nggak mungkin gagal. Kita cuma butuh sedikit waktu lagi. Lalu sambungan telepon ditutup. Aku berdiri mematung. Bikin mereka ribut? Jadi selama ini memang ada rencana, bukan hanya keinginan sesaat. Mereka benar-benar sedang berusaha menghancurkan rumah tanggaku. Malam harinya aku mulai melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku membeli alat perekam suara kecil, harganya tidak mahal. Aku memesannya secara diam-diam, bukan karena aku suka memata-matai orang, tapi karena aku butuh bukti. Aku tahu suatu hari nanti aku akan membutuhkan semua ini. Dan ternyata aku tidak perlu menunggu lama. 3 hari kemudian, saat Arif sedang berada di luar kota untuk mengurus proyek baru, aku mendengar keributan dari ruang tamu. Reni sengaja menjatuhkan vas bunga yang cukup mahal. Suara pecahannya terdengar keras. Aku langsung keluar kamar. "Ada apa, Mbak?" Belum sempat aku mendekat, Reni langsung menunjukku. "Kamu kenapa sih naruh barang sembarangan?" Aku bingung. "Loh, itu kan tadi Mbak yang pegang." Reni langsung meninggikan suara. "Maksud kamu aku bohong?" Bu Sulastri yang mendengar keributan segera datang. Dan seperti yang sudah kuduga, beliau langsung membelaku. "Aneda." Beliau langsung menyalahkanku. "Risa, kamu jangan kurang ajar sama kakak ipar." Aku terdiam. Padahal mereka tahu persis siapa yang menjatuhkan vas itu. Tapi mereka tetap memilih menyalahkanku. Malam itu aku semakin yakin. Mereka sedang berusaha menciptakan konflik sedikit demi sedikit. Mereka ingin aku marah. Mereka ingin aku meledak. Mereka ingin aku terlihat buruk di mata Arif. Tapi aku tidak memberi mereka apa yang mereka inginkan. Aku justru meminta maaf, meski aku tidak bersalah. Dan saat mereka lengah, alat perekam kecil yang kusimpan di sudut lemari terus bekerja. Hari demi hari berlalu.
Bukti mulai terkumpul. Sindiran, fitnah, percakapan tentang uang. Bahkan beberapa kali pembicaraan mereka mengenai aset milik Arif. Yang membuatku semakin terkejut adalah satu fakta. Ternyata mereka bukan hanya ingin aku bercerai. Mereka juga mulai membicarakan cara agar Arif memberikan sebagian aset atas nama keluarga. Suatu malam aku mendengar percakapan yang membuat bulu kuduku berdiri. Itu gudang baru nilainya miliaran. Suara Reni terdengar jelas. Iya, jawab Bu Sulastri. Kalau bisa pindah ke nama keluarga, hidup kita aman. Aku sudah bilang ke Arif beberapa kali, tapi dia nggak pernah mau. Makanya perempuan itu harus disingkirkan dulu. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Tanganku sampai gemetar. Mereka bahkan sudah memikirkan aset perusahaan. Mereka bukan sekedar iri. Mereka sedang berburu harta. Dan saat itulah aku memutuskan satu hal. Aku tidak akan hanya bertahan. Aku akan membiarkan mereka melangkah lebih jauh. Aku akan memberi mereka ruang untuk menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Karena semakin besar keserakahan seseorang, semakin besar pula kesalahan yang akan mereka lakukan. Namun aku tidak pernah menyangka, kesalahan itu datang jauh lebih cepat dan jauh lebih berbahaya. 2 minggu kemudian, tanpa sengaja aku menemukan sebuah map coklat di kamar Reni. Awalnya aku hanya ingin mengantarkan pakaian yang sudah kering, tapi map itu terjatuh ke lantai. Beberapa lembar kertas keluar. Saat aku melihat isi kertas itu, dunia seolah berhenti berputar. Karena di sana terdapat salinan sertifikat, data aset milik Arif. Dan yang paling membuatku gemetar, ada dokumen rancangan surat kuasa yang seolah-olah memberikan hak pengelolaan aset kepada orang lain. Seseorang sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar memecah rumah tangga kami. Dan saat aku membalik halaman terakhir, aku melihat sebuah nama yang membuat darahku langsung dingin. Nama seseorang yang ternyata ikut terlibat dalam rencana mereka selama ini. Aku tidak pernah menyangka pengkhianatan itu ternyata datang dari orang yang selama ini sangat dipercaya oleh suamiku sendiri. Bersambung ke segmen 3. Segmen 3. Orang kepercayaan suamiku ternyata ikut berkhianat. Tanganku gemetar saat membaca nama yang tertulis di bagian bawah dokumen itu. Aku sampai harus mengucek mata beberapa kali untuk memastikan aku tidak salah lihat. Tapi nama itu tetap sama, tidak berubah, tidak hilang. Namanya adalah Doni, manajer operasional usaha milik Arif. Orang yang sudah bekerja bersama suamiku hampir 8 tahun. Orang yang selama ini dianggap seperti adik sendiri oleh Arif. Dadaku langsung terasa sesak. Kalau hanya mertua dan kakak ipar, mungkin aku masih bisa memahami motif mereka. Mereka memang sudah menunjukkan tanda-tanda keserakahan. Tapi Doni, aku benar-benar tidak menyangka. Selama ini dia terlihat begitu loyal, begitu hormat kepada Arif. Bahkan beberapa kali aku melihat Arif membantunya saat mengalami kesulitan keuangan. Ketika anak Doni sakit beberapa tahun lalu, Arif yang membayar biaya rumah sakit. Saat Doni terlilit utang, Arif juga yang membantunya. Arif memperlakukannya seperti keluarga. Dan sekarang namanya muncul di dokumen yang sangat mencurigakan itu. Aku cepat-cepat mengembalikan semua berkas ke dalam map. Aku tidak ingin mereka curiga. Aku harus tetap tenang. Aku harus berpura-pura tidak tahu apapun. Namun sejak hari itu pikiranku tidak pernah tenang. Setiap kali melihat Doni datang ke rumah atau menelepon Arif, perutku langsung terasa mual. Aku mulai memperhatikan semuanya lebih teliti. Dan semakin kuperhatikan, semakin banyak hal aneh yang muncul. Beberapa kali Doni datang saat Arif tidak berada di rumah. Alasannya selalu sama, mengantar dokumen, mengurus administrasi, membahas proyek. Tapi anehnya, yang diajak bicara justru Reni dan Bu Sulastri. Aku pernah melihat mereka duduk bersama di teras belakang. Begitu melihatku datang, pembicaraan langsung berhenti. Mereka berpura-pura membahas hal lain. Saat itu aku semakin yakin. Mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Malam harinya aku memberanikan diri bertanya kepada Arif. Tentu saja tanpa menunjukkan kecurigaanku secara langsung. Mas Doni sekarang sering ke rumah ya? Arif mengangguk sambil menatap laptop. Iya, lagi banyak proyek baru. Mas percaya sama dia? Arif tersenyum. Doni itu orang paling setia yang pernah kerja sama aku. Aku menunduk pelan. Jawaban itu justru membuat hatiku semakin berat. Karena aku tahu, kalau suatu hari nanti kebenaran terbongkar, yang paling terluka bukan hanya aku, tapi juga Arif. Dan aku belum siap melihat suamiku dihancurkan oleh pengkhianatan orang yang dia percaya. Hari-hari berikutnya aku semakin berhati-hati. Alat perekam yang kusimpan diam-diam mulai menghasilkan banyak rekaman. Sebagian besar berisi sindiran, keluhan, dan pembicaraan soal uang. Namun suatu sore aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih penting. Saat Bu Sulastri dan Reni sedang berada di dapur, mereka tidak sadar bahwa alat perekam berada tidak jauh dari meja makan. Percakapan mereka terekam dengan sangat jelas. Kalau semua lancar kita nggak perlu kerja lagi seumur hidup.
Suara Reni terdengar penuh semangat. Iya, Bu Sulastri tertawa kecil. Yang penting Arif jangan sampai curiga. Lagian dia terlalu percaya sama Doni. Aku yang mendengarkan rekaman itu pada malam hari langsung merasakan bulu kuduku berdiri. Lalu terdengar lagi suara Reni. Kalau surat itu berhasil ditandatangani, selesai urusan kita. Aku menghentikan rekaman sejenak. Jantungku berdetak kencang. Surat? Surat apa? Aku memutar kembali bagian berikutnya. Dan kalimat selanjutnya membuatku langsung terdiam. Doni bilang tinggal cari waktu yang pas. Aku memejamkan mata. Sekarang semuanya mulai terhubung. Dokumen yang kulihat. Nama Doni. Pembicaraan soal aset. Surat kuasa. Mereka tak benar-benar sedang merencanakan sesuatu. Dan kemungkinan besar melibatkan penipuan dokumen. Aku mulai menyadari bahwa masalah ini jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. Ini bukan lagi urusan keluarga yang serakah. Ini bisa menjadi tindak kejahatan. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Aku duduk sendirian di ruang makan. Berpikir, menimbang, merencanakan langkah berikutnya. Aku sebenarnya bisa langsung melapor kepada Arif. Aku bisa memperdengarkan rekaman itu. Menunjukkan semua bukti yang sudah kukumpulkan. Tapi ada satu masalah. Buktinya belum cukup kuat. Kalau mereka menyangkal, semuanya bisa menjadi berantakan. Bahkan mungkin mereka akan menghancurkan bukti yang ada. Aneda, aku harus lebih sabar. Aku harus membiarkan mereka merasa menang. Karena orang yang merasa hampir berhasil biasanya akan semakin ceroboh. Dan benar saja, kesempatan itu datang beberapa hari kemudian. Saat Arif mendapat proyek besar di luar kota selama hampir seminggu. Sejak Arif pergi, suasana rumah berubah. Bu Sulastri dan Reni terlihat jauh lebih santai. Mereka sering berbisik-bisik, sering menerima telepon. Dan beberapa kali Doni datang malam-malam. Sampai suatu malam, aku mendengar sesuatu yang membuat napasku tercekat. Saat hendak mengambil air minum, aku mendengar percakapan mereka dari ruang tamu. Akhir minggu ini. Itu suara Doni. Arif pasti tanda tangan. Kalau dia baca dulu gimana? Tanya Reni. Doni tertawa kecil. Tenang saja. Dia nggak akan curiga. Aku merasakan tubuhku langsung dingin. Lalu terdengar lagi suara Doni. Surat aslinya ada di tengah. Yang lain cuma tumpukan dokumen proyek. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Mereka sedang merencanakan penyelipan dokumen. Mereka ingin membuat Arif menandatangani sesuatu tanpa mengetahui isi sebenarnya. Dadaku terasa panas. Aku marah, sangat marah, tapi aku menahan diri. Karena untuk pertama kalinya aku merasa berada sangat dekat dengan kebenaran. Aku kembali ke kamar dan langsung menyalin semua rekaman ke beberapa tempat berbeda. Aku tidak mau mengambil risiko. Jika sesuatu terjadi, bukti itu harus tetap aman. Namun ternyata, takdir memberiku kesempatan yang lebih besar lagi. 2 hari kemudian, saat membersihkan ruang kerja kecil di rumah, aku menemukan sebuah flash disk yang tertinggal di bawah meja. Awalnya aku mengira itu milik Arif, tapi setelah kuperiksa, aku menyadari flash disk itu milik Doni. Mungkin terjatuh saat dia datang malam sebelumnya. Tanganku bergetar saat memegang benda kecil itu. Entah kenapa firasatku mengatakan bahwa isi di dalamnya sangat penting. Sangat penting. Dan saat aku akhirnya membuka isi flash disk tersebut, aku merasa dunia seperti runtuh di depan mataku. Karena di dalamnya bukan hanya ada salinan dokumen aset, bukan hanya surat kuasa, melainkan file-file yang menunjukkan bahwa seseorang telah lama merencanakan pengambilalihan sebagian harta milik Arif secara diam-diam. Dan yang paling mengejutkan, ada bukti bahwa rencana itu sudah berjalan jauh lebih lama daripada yang selama ini kubayangkan. Bahkan sejak sebelum Bu Sulastri pindah ke rumah kami, aku terduduk lemas di kursi. Air mataku jatuh tanpa sadar. Karena akhirnya aku mengerti satu hal. Aku bukan sedang menghadapi rencana dadakan karena keserakahan sesaat. Aku sedang menghadapi sebuah konspirasi yang telah disusun selama bertahun-tahun. Dan aku tahu, jika aku terlambat sedikit saja, semua yang dibangun Arif dari nol bisa lenyap dalam sekejap. Tapi aku belum tahu bahwa ada satu rahasia lain di dalam flash disk itu. Rahasia yang akan membuat pengkhianatan mereka terlihat jauh lebih keji daripada sekedar mencuri harta. Malam itu rumah sudah sangat sepi. Bu Sulastri dan Reni sudah masuk ke kamar masing-masing. Aku duduk sendirian di ruang kerja kecil sambil menatap layar laptop. Jam menunjukkan hampir pukul 1 dini hari, tapi mataku sama sekali tidak mengantuk. Tanganku masih memegang flash disk milik Doni. Flash disk yang tanpa sengaja kutemukan di bawah meja. Flash disk yang mungkin akan mengubah seluruh hidup kami. Awalnya aku hanya membuka beberapa folder yang berisi salinan dokumen perusahaan. Ada laporan keuangan, data proyek, dokumen aset, dan beberapa file surat kuasa yang sebelumnya pernah kulihat dalam map milik Reni. Semakin banyak file yang kubuka, semakin jelas bahwa semua ini bukan kebetulan. Dan mereka memang sedang merencanakan sesuatu. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang melibatkan uang dalam jumlah sangat besar.
Namun saat aku hampir menutup laptop karena merasa sudah cukup melihat bukti, mataku tertuju pada sebuah folder yang namanya sangat aneh. Folder itu diberi nama Cadangan Pribadi. Aku tidak tahu kenapa, tapi firasatku langsung mengatakan bahwa folder itu penting. Sangat penting. Tanganku bergerak perlahan mengklik folder tersebut. Di dalamnya ada beberapa file rekaman suara. Ada beberapa foto. Dan ada satu dokumen yang dilindungi kata sandi. Aku mulai membuka rekaman suara terlebih dahulu. Rekaman pertama terdengar suara Doni. Dan suara orang lain butuh beberapa detik sebelum aku mengenali suara itu. Reni. Aku capek nunggu. Suara Reni terdengar jelas. Kapan semuanya selesai? Doni tertawa kecil. Sebar. Asal Arif tetap percaya sama aku, semua aset itu cuma soal waktu. Aku menahan napas. Lalu rekaman berlanjut. Kalau Risa gimana? Tanya Reni. Doni menjawab santai. Itu urusan paling gampang. Aku langsung duduk tegak. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Apa maksudmu? Tanya Reni. Doni tertawa lagi. Kalau rumah tangga mereka hancur, semuanya bakal lebih mudah. Aku menggenggam meja begitu erat sampai jemariku terasa sakit. Mereka benar-benar menjadikanku target. Aku bukan hanya hambatan. Aku bagian dari rencana yang harus disingkirkan. Aku memutar rekaman berikutnya. Dan disitulah aku mendengar sesuatu yang membuat tubuhku dingin. Sangat dingin. Kita bikin saja Arif kehilangan kepercayaan sama istrinya. Suara Doni terdengar santai. Seolah sedang membicarakan hal biasa. Kalau perlu kasih bukti palsu. Reni tertawa. Ide bagus. Aku membekap mulutku sendiri. Air mata mulai mengalir. Jadi selama ini bukan hanya soal uang. Mereka juga berniat menghancurkan nama baikku, menghancurkan kepercayaanku dengan suami, menghancurkan rumah tangga yang sudah kami bangun bertahun-tahun. Aku mematikan rekaman sejenak, dadaku terasa sesak. Aku menatap foto pernikahanku dengan Arif yang ada di meja kerja. Aku teringat masa-masa sulit kami dulu. Saat kami sama-sama tidak punya apa-apa. Saat kami makan mie instan berdua karena uang hampir habis. Saat kami saling menguatkan ketika usaha baru mulai berjalan. Dan sekarang, ada orang-orang yang ingin menghancurkan semua itu demi uang. Tapi ternyata penderitaanku belum berhenti di situ, karena file berikutnya jauh lebih mengejutkan. Aku membuka beberapa foto yang tersimpan di folder itu. Awalnya foto-foto biasa, foto proyek, foto gudang, foto dokumen. Lalu aku menemukan beberapa tangkapan layar percakapan. Aku membukanya satu persatu. Dan semakin banyak yang kubaca, semakin besar kemarahanku. Ternyata Doni selama ini diam-diam mengirim berbagai informasi perusahaan kepada seseorang di luar. Informasi proyek, data keuntungan, nilai aset, semuanya. Aku langsung sadar, ini bukan lagi sekedar pengkhianatan keluarga. Ini sudah menyangkut bisnis. Menyangkut usaha yang dibangun Arif selama bertahun-tahun. Namun yang membuatku benar-benar terkejut adalah satu percakapan terakhir. Di sana tertulis kalimat yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Kalau Arif tetap keras kepala, kita pakai rencana kedua. Pesan itu dikirim seseorang kepada Doni. Lalu Doni menjawab, tenang, aku sudah siapkan semuanya. Aku langsung merasa tidak nyaman. Rencana kedua? Apa maksudnya? Tanganku mulai gemetar. Aku terus membaca. Dan akhirnya menemukan jawaban yang membuatku merinding. Ternyata, yang mereka maksud adalah membuat Arif menanggung masalah hukum akibat dokumen palsu yang akan digunakan dalam transaksi perusahaan. Jika rencana pertama gagal, mereka akan menjadikan Arif kambing hitam. Aku sampai tidak bisa bernapas beberapa detik. Mereka bukan hanya ingin mengambil harta. Mereka juga siap menghancurkan hidup suamiku. Menghancurkan reputasinya. Bahkan mungkin membuatnya berurusan dengan hukum. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Aku tidak menangis karena takut. Aku menangis karena marah. Karena sakit hati. Karena tidak habis pikir ada orang yang bisa sekejam itu kepada seseorang yang selama ini membantu mereka. Arif tidak pernah pelit kepada keluarganya. Tidak pernah. Saat Bu Sulastri membutuhkan biaya berobat, Arif yang membayar. Saat Reni kesulitan uang, Arif yang membantu. Saat Doni terlilit masalah, Arif yang menyelamatkannya. Tapi balasan yang dia terima justru pengkhianatan. Saat itulah aku mengambil keputusan besar. Aku tidak bisa lagi hanya mengumpulkan bukti. Aku harus mulai bergerak. Aku harus mulai menyiapkan jebakan yang membuat mereka menunjukkan semua niat jahat mereka secara terang-terangan. Untungnya, beberapa hari kemudian kesempatan itu datang. Arif pulang dari luar kota. Dan malam itu, aku akhirnya menceritakan sebagian kecil dari apa yang terjadi. Bukan semuanya. Aku belum menunjukkan flash disk. Belum menunjukkan rekaman. Aku hanya bertanya pelan. Mas, kalau ada orang yang berusaha mengambil aset perusahaan secara diam-diam, apa yang akan Mas lakukan? Arif terlihat heran. Tapi kemudian dia menjawab tegas. Aku laporkan siapapun orangnya.
Jawaban itu membuatku semakin yakin. Aku lalu mengajukan ide yang terdengar sederhana, namun sebenarnya sudah kupikirkan matang-matang. Mas, bagaimana kalau kita bilang ke keluarga kalau ada investor yang mau masuk ke perusahaan? Arif mengernyit. Investor? Aku mengangguk. Iya, investor besar. Kenapa? Aku tersenyum tipis. Karena untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku mulai melihat jalan keluar. Orang serakah selalu tergoda oleh uang yang lebih besar. Dan aku ingin melihat seberapa jauh mereka bersedia melangkah. Aku ingin mereka membuka topengnya sendiri. Aku ingin mereka terjebak oleh keserakahan mereka sendiri, yang tidak kuketahui saat itu. Rencana kecil yang kuusulkan kepada Arif ternyata akan berkembang menjadi sandiwara besar. Sandiwara yang bukan hanya membongkar pengkhianatan mereka, tetapi juga menghadirkan bukti kejahatan yang cukup untuk menyeret mereka ke hadapan hukum. Dan ketika umpan tentang investor besar mulai tersebar, Bu Sulastri, Reni, dan Doni justru menunjukkan wajah asli mereka lebih cepat dari yang kuduga. Karena hanya dalam beberapa hari, mereka mulai melakukan sesuatu yang jauh lebih nekat. Sesuatu yang akhirnya menjadi awal kehancuran mereka sendiri. Sejak malam aku mengusulkan sandiwara tentang investor besar kepada Arif, semuanya mulai bergerak lebih cepat dari yang kubayangkan. Awalnya Arif tidak terlalu memahami alasan di balik ideku. Aku hanya mengatakan bahwa aku ingin melihat bagaimana reaksi orang-orang di sekitar kami jika mendengar kabar besar tentang perusahaan. Untungnya Arif mempercayaiku. Selama bertahun-tahun menikah, kami selalu terbiasa saling mendukung. Dia tidak banyak bertanya. Dia hanya berkata, "Kalau menurutmu ini penting, kita coba saja." Kalimat sederhana itu membuat dadaku terasa hangat. Di tengah semua pengkhianatan yang sedang terjadi, aku masih memiliki satu hal yang paling berharga, kepercayaan suamiku. Dan aku berjanji dalam hati, aku akan menjaga kepercayaan itu sampai akhir. 2 hari kemudian, sandiwara itu dimulai. Saat makan malam bersama, Arif sengaja bercerita dengan santai. Perusahaan lagi dapat tawaran kerja sama besar. Bu Sulastri yang sedang makan langsung mengangkat kepala. Kerja sama apa? Arif tersenyum. Ada investor yang tertarik masuk. Aku yang duduk di sampingnya pura-pura fokus menyendok nasi. Padahal diam-diam aku memperhatikan wajah semua orang. Dan disitulah aku melihat sesuatu. Mata Reni langsung berbinar. Benar-benar berbinar. Seperti seseorang yang baru mendengar kabar memenangkan undian miliaran rupiah. Investor besar? Tanyanya cepat. Iya. Nilainya berapa? Arif mengangkat bahu. Masih pembicaraan awal. Tapi kalau jadi, nilainya cukup besar. Reni dan Bu Sulastri saling pandang. Hanya sepersekian detik. Tapi aku menangkapnya. Tatapan penuh arti. Tatapan yang membuatku semakin yakin bahwa mereka memang memiliki tujuan tertentu. Malam itu aku sengaja berjalan melewati kamar Reni. Dan seperti yang sudah kuduga, aku mendengar suara telepon. Suara yang terdengar terburu-buru. Ada perkembangan. Itu investor benar. Kalau sampai masuk, aset perusahaan pasti naik. Aku langsung berhenti melangkah. Lalu suara berikutnya membuatku tersenyum pahit. Pokoknya kita harus bergerak sebelum semuanya terlambat. Jadi benar, mereka mulai panik. Mereka takut kehilangan kesempatan. Dan orang yang panik biasanya membuat kesalahan. Kesalahan besar. Beberapa hari kemudian, kesalahan itu benar-benar terjadi. Sore itu Doni datang ke rumah. Arif sedang keluar menghadiri pertemuan proyek. Aku berada di dapur. Sementara Bu Sulastri, Reni, dan Doni berbicara di ruang tamu. Alat perekam yang sudah lama kupasang masih bekerja seperti biasa. Malamnya, saat semua orang tidur, aku memutar hasil rekaman hari itu. Dan untuk pertama kalinya, aku mendapatkan bukti yang selama ini kucari. Kalau surat kuasa lama gagal, kita pakai yang baru. Itu suara Doni. Aku langsung memajukan volume. Kapan? Tanya Reni. Minggu depan. Investor itu justru menguntungkan kita. Bu Sulastri terdengar bingung. Maksudnya? Doni tertawa kecil. Kalau nilai perusahaan naik, bagian yang kita ambil juga lebih besar. Aku merasakan darahku mendidih. Mereka bahkan sudah terang-terangan membahas pembagian hasil. Seolah-olah aset perusahaan itu milik mereka. Lalu percakapan berlanjut. Dan disinilah semuanya berubah. Karena Doni mulai menjelaskan rencana mereka secara lebih rinci. Mereka ingin memanfaatkan dokumen yang dipalsukan. Mereka ingin menggunakan tanda tangan Arif yang diambil dari dokumen lama. Mereka ingin membuat seolah-olah ada persetujuan resmi terkait pengalihan hak pengelolaan beberapa aset. Aku langsung menghentikan rekaman. Bukan karena tidak kuat mendengar, tapi karena aku sadar, ini sudah cukup, lebih dari cukup. Sekarang aku bukan hanya memiliki bukti pengkhianatan. Aku memiliki bukti adanya rencana penipuan. Tanganku gemetar. Namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena aku tahu akhir permainan mereka sudah semakin dekat.
Keesokan harinya, aku memperdengarkan sebagian rekaman kepada Arif. Aku tidak akan pernah melupakan ekspresi wajahnya saat mendengar suara Doni. Wajahnya langsung pucat, matanya memerah. Beberapa kali dia meminta rekaman diputar ulang, seolah berharap dirinya salah dengar. Namun kenyataannya tidak berubah. Itu memang suara Doni, orang yang selama ini dianggap adik sendiri. Aku melihat tangan Arif mengepal. Aku bahkan melihat matanya mulai berkaca-kaca. Dan jujur saja, melihat suamiku terluka seperti itu, jauh lebih menyakitkan daripada semua penghinaan yang pernah kuterima. Aku nggak nyangka, bisiknya pelan. Aku menggenggam tangannya. Mas nggak salah karena percaya. Yang salah mereka. Untuk beberapa saat Arif hanya diam. Lalu dia menarik napas panjang. Dan saat itulah aku melihat sesuatu berubah dalam dirinya. Kesedihan itu perlahan berubah menjadi ketegasan. Aku mau lihat sampai sejauh mana mereka berani. Aku mengangguk. Karena itulah yang juga kuinginkan. Kami lalu mulai menyusun rencana bersama. Bukan untuk membalas dendam. Bukan untuk mempermalukan mereka. Tetapi untuk membuat semuanya terbongkar dengan bukti yang tidak bisa disangkal. Beberapa hari berikutnya, sandiwara investor diperbesar. Arif sengaja membicarakan kemungkinan ekspansi usaha. Sengaja menyebut nilai investasi yang fantastis. Sengaja membuat semua orang percaya bahwa perusahaan akan berkembang jauh lebih besar. Dan hasilnya luar biasa. Keserakahan mereka benar-benar muncul tanpa kendali. Reni mulai sering bertanya soal aset. Bu Sulastri mulai membahas warisan. Sedangkan Doni terlihat semakin aktif mengurus dokumen yang sebenarnya tidak perlu dia urus. Mereka tidak sadar. Semua gerakan mereka sedang diamati. Semua percakapan mereka direkam. Semua langkah mereka sedang masuk ke dalam perangkap. Lalu tibalah hari yang tidak akan pernah kulupakan. Hari ketika mereka akhirnya mengambil langkah paling nekat. Hari ketika mereka merasa kemenangan sudah berada di depan mata. Pagi itu Doni datang dengan membawa sebuah map hitam. Dia terlihat sangat percaya diri. Terlalu percaya diri. Aku bahkan sempat melihat senyum kecil di wajahnya. Senyum seseorang yang merasa rencananya akan berhasil. Namun yang tidak diketahui Doni, hari itu bukan hari kemenangan mereka. Hari itu justru awal kehancuran mereka. Karena beberapa jam sebelumnya, tanpa sepengetahuan mereka, seseorang dari pihak berwenang sudah mengetahui seluruh bukti yang kami kumpulkan. Dan mereka sedang menunggu satu kesalahan terakhir. Satu tindakan terakhir, agar semuanya menjadi lengkap. Dan ketika Doni membuka map hitam itu di depan Arif, aku langsung tahu, saat yang kami tunggu akhirnya telah tiba. Karena di dalam map itu terdapat dokumen yang akan menjadi bukti paling kuat dari seluruh kejahatan mereka. Dan beberapa menit kemudian, tidak ada satupun dari mereka yang bisa lagi melarikan diri dari akibat perbuatannya sendiri. Hari itu suasana rumah terasa berbeda sejak pagi. Entah karena aku sudah mengetahui apa yang akan terjadi, atau karena firasatku mengatakan bahwa semuanya akan berakhir hari ini, aku masih ingat dengan jelas bagaimana Doni datang sekitar pukul 10 pagi. Dia mengenakan kemeja rapi, wajahnya penuh percaya diri. Tidak ada sedikit pun tanda gugup. Seolah-olah dia sudah yakin bahwa rencananya akan berhasil. Di tangannya terdapat map hitam yang selama beberapa hari terakhir sering dia bawa. Map yang berisi dokumen-dokumen penting. Atau lebih tepatnya, dokumen yang mereka pikir akan membuat mereka menguasai sebagian aset milik Arif. Saat itu Bu Sulastri dan Reni juga sudah berada di rumah. Aku bahkan sempat melihat mereka beberapa kali saling bertukar pandang. Pandangan yang sulit dijelaskan. Campuran antara harapan, keserakahan, dan rasa tidak sabar. Mereka tidak sadar. Hari itu bukan hari keberhasilan mereka. Hari itu justru hari ketika seluruh kebohongan mereka akan terbongkar. Arif duduk di ruang tamu dengan tenang. Sangat tenang. Kalau aku tidak mengetahui rencana yang sebenarnya, mungkin aku juga akan mengira dia tidak tahu apa-apa. Doni meletakkan map hitam itu di atas meja. Mas Arif, ada beberapa dokumen yang perlu ditandatangani. Arif mengangguk santai. Oh ya? Iya mas. Ini terkait pengembangan usaha ke depan. Doni mulai membuka lembar demi lembar dokumen. Aku memperhatikan semuanya dari kursi yang berada tidak jauh dari mereka. Jantungku berdetak cepat. Bukan karena takut, melainkan karena aku tahu. Momen yang kami tunggu selama berminggu-minggu akhirnya tiba. Doni terus menjelaskan isi dokumen. Bahasanya rapi, terlihat profesional. Bahkan orang yang tidak curiga mungkin akan langsung percaya. Namun aku sudah tahu dari rekaman yang kami miliki. Di antara tumpukan dokumen itu terdapat beberapa lembar yang sengaja disisipkan. Lembar yang tidak pernah dijelaskan secara jujur. Lembar yang akan menjadi alat mereka untuk menguasai aset perusahaan. Kalau semua beres, tinggal tanda tangan di beberapa bagian ini, Mas. Doni menyodorkan pena. Ruangan langsung menjadi hening. Aku melihat Reni menahan napas. Bu Sulastri tampak tegang. Mereka menunggu. Mereka berpikir kemenangan sudah berada di depan mata.
Lalu sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Arif tidak langsung mengambil pena. Dia justru menutup map tersebut perlahan. Doni terlihat bingung. "Kenapa, Mas?" Arif menatapnya. Tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan dingin. Tatapan seseorang yang sudah kehilangan seluruh kepercayaannya. "Aku mau tanya sesuatu dulu." Wajah Doni mulai berubah. "Tanya apa, Mas?" Arif menarik napas panjang. Kemudian berkata pelan. "Tanda tangan mana yang mau kamu palsukan kali ini?" Ruangan langsung membeku. Benar-benar membeku. Doni langsung pucat. Reni yang duduk di sebelah ibunya terlihat kaget. Sedangkan Bu Sulastri mendadak kehilangan senyum di wajahnya. Beberapa detik tidak ada yang berbicara, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Seolah waktu berhenti. "Apa maksudnya, Mas?" tanya Doni terbata-bata. Arif tersenyum tipis. Tapi senyum itu sama sekali tidak menunjukkan kehangatan. "Aku sudah tahu semuanya." Kalimat itu seperti petir yang menyambar ruangan. Wajah Doni langsung berubah total. Reni mulai terlihat panik. Sedangkan Bu Sulastri berusaha tersenyum. "Maksud kamu apa, Arif?" Arif tidak menjawab. Dia justru mengambil ponselnya, lalu memutar sebuah rekaman. Dan saat suara Doni terdengar dari speaker ponsel, seluruh warna wajah mereka menghilang. "Kalau surat kuasa lama gagal, kita pakai yang baru." Suara Doni terdengar jelas, sangat jelas. Lalu disusul suara Reni. Kemudian suara Bu Sulastri. Satu persatu, tidak ada yang bisa menyangkal. Tidak ada yang bisa berbohong. Semua terekam, semua terdengar. Aku melihat tangan Reni mulai gemetar. Sedangkan Bu Sulastri langsung berdiri. "Itu fitnah," teriaknya. "Itu pasti rekayasa." Tapi Arif tidak lagi terlihat ragu. Tidak lagi terlihat bingung. Dia hanya memandang mereka dengan mata merah. "Aku percaya kalian. Sampai aku mengabaikan istriku sendiri." Kalimat itu membuat dadaku ikut sesak. Karena aku tahu betapa beratnya perasaan Arif saat mengucapkannya. Doni mencoba berdiri. "Mas, saya bisa jelaskan." "Diam." Suara Arif kali ini jauh lebih keras. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat kemarahan yang benar-benar muncul dari dalam dirinya. "Kamu makan dari perusahaan ini. Kamu aku bantu saat kesulitan. Kamu aku anggap keluarga." Air mata mulai terlihat di sudut mata Arif. "Tapi kamu justru menikam aku dari belakang." Doni tidak bisa berkata apa-apa. Kepalanya tertunduk, sedangkan Reni mulai menangis. Namun tangisan itu tidak lagi membuat siapapun bersimpati, karena semuanya sudah terlambat. Lalu tiba-tiba terdengar suara kendaraan berhenti di depan rumah. 1, 2, 3 kendaraan. Wajah Doni langsung berubah. Dia seperti menyadari sesuatu. Begitu juga Reni dan Bu Sulastri. Beberapa detik kemudian terdengar suara langkah kaki memasuki halaman. Pintu rumah terbuka, dan beberapa orang masuk ke ruang tamu. Mereka bukan tamu. Mereka bukan kerabat. Mereka adalah pihak berwenang yang sebelumnya sudah menerima seluruh bukti yang kami kumpulkan. Ruangan langsung kacau. Reni menangis histeris. Bu Sulastri terus berusaha membela diri, sedangkan Doni tampak kehilangan seluruh keberaniannya. Semua kesombongan yang selama ini mereka tunjukkan lenyap begitu saja. Yang tersisa hanya kepanikan dan ketakutan. Aku duduk diam, memandangi semuanya. Jujur saja, aku tidak merasa bahagia. Aku tidak merasa puas seperti yang kubayangkan. Yang kurasakan justru sedih. Sangat sedih. Karena orang-orang yang selama ini kuanggap keluarga ternyata mampu melakukan hal seperti ini. Namun aku juga tahu, mereka berada di posisi itu bukan karena dijebak. Bukan karena difitnah. Melainkan karena pilihan mereka sendiri. Karena keserakahan mereka sendiri. Saat Doni dibawa keluar rumah, dia sempat menoleh ke arah Arif. Matanya penuh penyesalan. Tapi semuanya sudah terlambat. Sangat terlambat. Dan saat aku mengira semua ini akhirnya selesai, aku melihat sesuatu yang membuatku kembali terdiam. Bu Sulastri tiba-tiba jatuh terduduk. Wajahnya pucat. Air matanya mengalir tanpa henti. Lalu untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, dia mengucapkan sesuatu yang tidak pernah kuduga akan keluar dari mulutnya. Sebuah pengakuan. Pengakuan yang akhirnya membuka rahasia terbesar di balik seluruh keserakahan mereka. Rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh Reni sekalipun. Dan pengakuan itu membuat Arif berdiri membeku di tempatnya. Karena ternyata semua rencana jahat ini bukan dimulai oleh Doni, bukan juga oleh Reni, melainkan oleh seseorang yang selama ini paling dihormati Arif sebagai ibunya sendiri. Ruangan itu masih dipenuhi suasana tegang. Beberapa menit sebelumnya, Doni sudah dibawa keluar rumah. Reni duduk di lantai sambil menangis. Sedangkan Bu Sulastri tampak seperti kehilangan seluruh tenaga di tubuhnya. Aku berdiri di samping Arif. Tanganku menggenggam lengannya pelan. Aku bisa merasakan tubuh suamiku bergetar. Bukan karena marah, bukan karena takut, melainkan karena kecewa. Kecewa yang sangat dalam. Kecewa yang mungkin tidak akan pernah bisa hilang sepenuhnya. Selama ini Arif selalu menghormati ibunya. Apapun yang terjadi,
Sejak ayahnya meninggal bertahun-tahun lalu, Arif merasa memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarganya. Dia bekerja keras bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk membantu ibu dan kakaknya. Karena itulah pengkhianatan ini terasa jauh lebih menyakitkan. Bukan datang dari orang asing, bukan dari pesaing bisnis, melainkan dari keluarganya sendiri. Dan saat itulah Bu Sulastri mengangkat wajahnya perlahan, air matanya mengalir tanpa henti. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku melihat raut penyesalan yang nyata di wajahnya. Bukan tangisan pura-pura, bukan sandiwara, melainkan seseorang yang akhirnya menyadari bahwa hidupnya telah hancur karena keserakahannya sendiri. Arif. Suaranya bergetar. Arif tidak menjawab. Dia hanya menatap ibunya. Tatapan yang penuh luka. Bu Sulastri menunduk, lalu berkata pelan, "Semua ini memang berawal dari ibu." Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Reni langsung mengangkat kepala. Wajahnya terlihat bingung. "Ibu?" Bu Sulastri menangis semakin keras. Ibu yang memulai semuanya. Aku melihat Arif memejamkan mata, seolah berusaha menguatkan dirinya sendiri untuk mendengar kebenaran. Dan akhirnya, kebenaran itu keluar, satu persatu, tanpa ada lagi yang disembunyikan. Ternyata beberapa tahun lalu, saat usaha Arif mulai berkembang pesat, Bu Sulastri mulai merasa takut. Takut kehilangan pengaruh terhadap anaknya. Takut tidak lagi menjadi orang yang paling didengarkan. Dan yang lebih buruk, dia mulai merasa iri. Iri melihat kehidupan Arif dan aku yang semakin baik, padahal selama ini Arif tidak pernah melupakan keluarganya. Tidak pernah. Namun rasa iri itu perlahan berubah menjadi keserakahan. Bu Sulastri mulai berpikir bahwa sebagian besar harta Arif seharusnya menjadi milik keluarga besarnya, bukan hanya milik Arif dan istrinya. Pemikiran itu terus tumbuh, terus membesar, sampai akhirnya dia mulai membicarakannya dengan Reni. Awalnya hanya keluhan, lalu berubah menjadi rencana, kemudian berubah menjadi obsesi. Dan ketika Doni masuk ke dalam lingkaran mereka, semuanya menjadi jauh lebih berbahaya. Karena Doni memiliki akses ke perusahaan, memiliki akses ke dokumen, memiliki akses ke berbagai informasi penting. Sejak saat itulah mereka mulai menyusun rencana demi rencana. Perlahan, diam-diam, bertahun-tahun, aku memandang Bu Sulastri tanpa berkata apa-apa. Jujur saja, aku masih sulit mempercayainya. Selama ini aku merawatnya, menyiapkan makanannya, mengantarnya berobat, menemaninya saat sakit. Tapi ternyata di belakang semua itu, dia justru berusaha menghancurkan rumah tanggaku. Aku minta maaf. Suara Bu Sulastri kembali terdengar. Kali ini dia menatap ke arahku. "Riset, maafkan ibu." Aku terdiam. Air mataku perlahan turun. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku benar-benar terluka. Ada luka yang mungkin tidak akan pernah bisa hilang sepenuhnya. Luka karena dikhianati oleh orang yang sudah dianggap keluarga. Aku pernah menganggap ibu seperti ibu kandungku sendiri. Suaraku bergetar saat akhirnya berbicara. Bu Sulastri langsung menangis semakin keras. Aku tahu. Untuk beberapa saat tidak ada yang berbicara. Hanya suara tangisan yang terdengar di ruang tamu. Lalu Arif melangkah maju. Dia berdiri tepat di depan ibunya. Wajahnya basah oleh air mata. Namun suaranya tetap tegas. "Aku bisa memaafkan." Bu Sulastri langsung mengangkat kepala penuh harapan. Tapi kalimat berikutnya menghancurkan harapan itu. Namun aku tidak bisa menghapus akibat dari semua yang sudah terjadi. Ruangan kembali sunyi, karena semua orang memahami maksudnya. Masalah ini sudah masuk ke ranah hukum. Bukti sudah ada, laporan sudah dibuat, proses hukum sudah berjalan. Tidak ada yang bisa dihentikan begitu saja. Dan untuk pertama kalinya, Bu Sulastri benar-benar menyadari konsekuensi dari semua perbuatannya. Hari-hari berikutnya menjadi masa yang sangat berat. Proses hukum berjalan, bukti-bukti diperiksa, rekaman diperiksa, dokumen diperiksa, dan hasilnya sangat jelas. Rencana pemalsuan dokumen, penyalahgunaan wewenang, serta berbagai tindakan yang merugikan perusahaan terbukti. Doni menerima hukuman paling berat karena keterlibatannya dalam berbagai dokumen dan rencana penipuan. Sedangkan Reni dan Bu Sulastri juga harus mempertanggungjawabkan peran mereka sesuai proses hukum yang berlaku. Tidak ada kemenangan yang kurasakan saat itu. Tidak ada perayaan. Tidak ada kepuasan. Yang ada hanya keheningan. Karena pada akhirnya, keluarga kami tetap hancur. Bukan karena aku. Bukan karena Arif. Melainkan karena keserakahan. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mulai kembali berjalan normal. Rumah terasa jauh lebih sepi. Tidak ada lagi sindiran setiap pagi. Tidak ada lagi bisikan di belakang punggungku. Tidak ada lagi ketegangan yang selama ini memenuhi rumah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa bernapas lega. Suatu sore aku duduk di teras rumah bersama Arif. Langit terlihat cerah. Angin berhembus pelan. Kami menikmati secangkir teh hangat seperti masa-masa dulu saat belum memiliki apa-apa.
Arif memandang jalanan di depan rumah, lalu berkata pelan, "Kamu tahu apa yang paling aku syukuri?" Aku menggeleng. Dia menoleh kepadaku. "Aku bersyukur dulu aku memilih percaya sama kamu." Air mataku langsung jatuh, karena aku tahu betapa berat perjalanan yang sudah kami lalui. Aku menggenggam tangannya, dan untuk pertama kalinya setelah semua badai itu berlalu, aku benar-benar merasa tenang. Mungkin hidup tidak selalu memberikan keluarga yang sempurna. Mungkin tidak semua kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Mungkin ada orang yang tega mengkhianati kita meskipun kita sudah berkorban untuk mereka. Namun satu hal yang kupelajari dari semua ini adalah keserakahan mungkin bisa membawa seseorang mendapatkan sesuatu untuk sementara waktu. Tetapi pada akhirnya, keserakahan selalu menagih harga yang jauh lebih mahal. Sedangkan kejujuran, kesabaran, dan keteguhan hati mungkin berjalan lebih lambat, mungkin terasa menyakitkan. Namun pada akhirnya, itulah yang menyelamatkan kami. Aku menatap langit yang mulai berubah jingga, lalu tersenyum kecil. Karena setelah semua air mata, pengkhianatan, dan penderitaan yang kami lalui, aku dan Arif masih berdiri bersama. Dan bagiku, itulah kemenangan yang sesungguhnya.